Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan para mahasiswa sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, sehingga bisa mengikuti kuliah pada pagi ini, hari Ahad, tanggal 4 Mei 2005. Dalam kuliah hari ini, yaitu dalam kuliah ekonomi makro Islam, kita akan membahas tentang fikih ekonomi makro Islam, yaitu tentang fikih riba dan solusinya. Ini sebenarnya yang menjadi pokok persoalan bagi umat Islam berkaitan dengan fikih riba. Itu adalah belum ada lembaga keuangan non-riba, dan ini merupakan dilema bagi umat. Nah, fenomena belum adanya lembaga keuangan non-riba ini sungguh memprihatinkan. Apalagi kalau kita flashback dengan menyimak hasil penelitian seorang antropolog dari Amerika Serikat yang bernama Clifford Geertz. Dia pernah melakukan penelitian di Pare, Kediri, Jawa Timur. Dalam penelitiannya, penelitian yang pertama, ia melihat fenomena kelompok santri, yaitu dari kalangan Muhammadiyah. Dia melihat ini kelompok santri cukup maju dengan mata pencarian sebagai pedagang di kota Pare. Bukan seperti pada umumnya kelompok santri ini kehidupannya sebagai petani dan hidup di pedesaan. Dari sisi pendidikan, kelompok Muhammadiyah ini telah mendapatkan pendidikan modern pada zamannya dibandingkan kelompok santri yang lain. Geertz memprediksi kelompok Muhammadiyah ini kelak akan berkembang menjadi pedagang dan pengusaha yang maju, yang menjadi pesaing dari kelompok Chinese. Tapi apa yang terjadi? Ternyata setelah ditunggu-tunggu, tahun demi tahun, kelompok ini mengalami stagnan. Nggak pernah mengalami, atau boleh dikatakan nggak pernah mengalami kemajuan, tetap sebagai pedagang kelas 2 di bawah dominasi pedagang dan pengusaha Cina.
Nah, setelah diteliti kembali apa yang menjadi penyebab kelompok Muhammadiyah ini mengalami stagnan, tidak bisa berkembang menjadi pengusaha dan pedagang besar, ini ternyata penyebabnya adalah karena mengharamkan bank yang di dalamnya ada praktek riba. Nah, sehingga kelompok ini mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya, karena untuk mengembangkan usaha ini perlu tambahan modal, perlu suntikan modal. Nggak ada lembaga keuangan yang bisa diharapkan memberikan suntikan modal kecuali bank yang di dalamnya ada praktek riba. Lah ini kalau dihitung-hitung dari fenomena penelitian Clifford Geertz ini sampai sekarang ini sudah setengah abad lebih. Nah, menjelang akhir abad 20 tanpa adanya solusi, sehingga umat memiliki lembaga tempat menabung sekaligus dapat memberikan dana pinjaman. Nah, ini yang muncul di kalangan masyarakat, di kantor-kantor, di masjid-masjid. Nah, itu muncul yang namanya koperasi simpan pinjam. Biasanya disingkat KSP. Tapi karena KSP ini selain kemampuan dananya itu sangat terbatas, KSP ini juga masih mempraktekkan sistem riba, hanya mengganti istilah bunga diganti dengan biaya administrasi. Nah, kemarin di kelas reguler di semester 4, Bapak mengatakan hati-hati, Anda harus bisa melihat hakikat suatu perbuatan atau hakikat suatu benda. Nah, ini terutama para mahasiswi yang ya barangkali pernah mewakili ibunya menghadiri arisan. Nah, di arisan ibu-ibu ini ada istilah door prize. Namanya door prize. Nah, tapi bisa jadi ini menjadi praktek judi. Door prize dengan maksud supaya yang sudah dapat dalam arisan itu mau hadir lagi supaya arisan itu rame. Nah, ini diadakan door prize. Yang terjadi ini biasanya anggota arisan ditariki misalnya 10.000
kumpulkan, misalnya anggotanya 10 orang dapat 100.000, terus dikocok secara khusus ini door prize ini. Nah, maka ada seorang yang memenangkan. Bulan berikutnya ada door prize lagi, ngumpulin duit lagi, dikocok lagi, terus ada yang memenangkan. Nah, ini apa bedanya dengan judi? Judi itu kan ngumpulin duit, terus kemudian diundi. Nah, siapa yang menang? Nah, ini hati-hati. Namanya door prize tapi praktek judi. Nah, jadi ini hakikat sebuah perbuatan. Nah, jadi jangan terkecoh dengan nama. Di Jogja waktu Bapak dulu kuliah di Jogja pada tahun 70-an, karena ada sekelompok masyarakat yang biasa motong anjing, akhirnya teman-teman kami ini canda kalau ada anjing lewat depan kos-kosan atau asrama, disebut, wah ada kambing kota, ada kambing kota. Kalau seandainya nama kambing kota itu menjadi baku untuk menyebut anjing, apakah anjing ini menjadi halal? Kan enggak kan? Ya, anjing tetap anjing, meskipun disebut kambing kota atau disebut apapun, ya dia tetap anjing. Nah, jadi bunga interest itu kalau ada pembayaran lebih, itulah interest, dan pembayaran ini diminta. Lain kalau nggak ada transaksi minta itu. Misalnya orang hutang 1 juta karena digunakan untuk bisnis, dia mendapatkan keuntungan dan keuntungannya cukup banyak, dengan sukarela tanpa meminta, kemudian memberikan kembalian lebih atau membayar hutang tadi dilebihkan, bukan atas permintaan si piutang, meskipun si piutangnya ini berupa lembaga keuangan atau koperasi. Jadi ini hati-hati dengan penggantian nama istilah. Itu sama aja dengan zaman Orde Baru. Dulu judi disebut undian sosial, dana sosial. Nah, tapi hakikatnya judi diganti dengan nama apapun tetap judi. Dan hati-hati ini di televisi ada kuisnya berhadiah. Nah, misalnya pada tahap pertama kuis itu berhadiah, peserta memenangkan hadiah 1 juta. Tapi ternyata permainan tidak berhenti di situ. 1 juta memang hadiah dari penyelenggara kuis. Nah, tapi kemudian di final permainan ditanya, bagaimana mau lanjut? Kalau lanjut, uang 1 juta ini nanti kalau menang bisa menjadi 10 juta,
Tapi kalau tebakan Anda salah, maka uang Anda hilang. Jadi meskipun ini pemberian, tapi buat taruhan, ini judi. Jadi hati-hati dengan nama. Sebaliknya ada orang yang nggak paham. Ketika Bapak ngikut kuis berhadiah, dan ini tidak ada taruhan uang apapun, ada saudara nyindir, itu kan haram, itu kan judi. Judinya dari mana? Ini pentingnya orang memahami hakikat suatu perbuatan. Perbuatan ini seperti apa? Nah ini kuis, Bapak tidak naruh duit sama sekali, tidak nombok, taruhan, tidak taruhan. Kalau bahasa Jawanya emang nombok, kalau bahasa Indonesia nombok itu kan rugi ya. Nah, ini taruhan. Kalau orang naruh uang dipertaruhkan, itulah judi. Tapi kalau nggak ada sama sekali, diberi pertanyaan atau diberi apa, kalau bisa jawab dapat hadiah. Nah ini benar-benar hadiah. Jadi yang dipertaruhkan cuma jawaban, yang nggak ada ruginya itu. Kalah juga nggak rugi, nggak ada uang yang dipertaruhkan. Nah, demikian juga dalam dunia perbankan hampir sama. Umumnya bank-bank dengan label syariah hanya mengganti istilah bunga dengan istilah mudharabah. Tapi dalam aplikasinya nyaris tidak ada bedanya dengan sistem riba bank konvensional. Nah, ini pengalaman Bapak sendiri. Bapak pernah akan meminjam dan sudah mendatangi suatu bank dengan label bank syariah. Selain persyaratannya lebih rumit dibandingkan bank konvensional, dan setelah dihitung-hitung beban yang diberikan kepada nasabah ternyata lebih berat dibandingkan bank konvensional. Nah, jadi apa ini? Jadi belum ada solusi. Nah, solusi selama ini menurut Bapak ini solusi semu aja. Nah, akibat dari tiadanya solusi, hadirnya lembaga keuangan yang bisa memberikan pinjaman yang bebas riba, bukan hanya pedagang atau pengusaha muslim di Kota Pare yang terkena dampaknya. Meskipun penelitian Clifford Gate ini penelitian kuantitatif, jadi tidak bisa generalisir, tetapi kita bisa melihat secara kasat mata pengusaha, pedagang dan pedagang di kota lain yang ada di sekitar Anda. Ini bisa Anda amati. Ini juga ternyata terkena
akibat belum adanya solusi ini, belum hadir lembaga keuangan non riba. Nah, para pengusaha dan pedagang di sekitar kita juga mengalami kesulitan mencari modal atau tambahan modal. Demikian pula yang lebih memprihatinkan, diderita masyarakat umum yang membutuhkan dana konsumtif. Dari mereka yang membutuhkan dana yang nilainya tidak seberapa hingga yang membutuhkan dana yang besar, hampir semua menggunakan dana riba. Nah, sebagai ilustrasi, ibu-ibu yang membeli perabot dapur, kalau dulu, sekarang kayaknya sudah nggak ada ya, pedagang keliling yang ngereditin itu. Ada di cerita sinetron Sidul, anak sekolahan gitu, sehingga membuat tokohnya Basuki, nama di itunya Mas Karyo ya. Kadang-kadang sampai ngumpet-ngumpet takut ditagih oleh pedagang keliling yang ngereditin. Itu sekarang sudah nggak ada. Nah, sekarang banyak toko-toko di pasar yang menggunakan sistem kredit ini. Jadi orang beli TV, orang beli rice cooker, ini menggunakan sistem kredit ini. Jadi beli nyicil, dan ini kena riba, karena pedagang akan membuat harga yang beda. Kalau cash misalnya 1 juta, kalau dicicil 1,5 juta atau bahkan 2 kali lipat 2 juta. Nah, kemudian bapak-bapak yang ingin memiliki kendaraan roda 2 atau roda 4, baik bekas maupun baru, ini juga larinya ke leasing. Jadi pendananya lagi-lagi adalah bank konvensional. Kemudian kalau sampai 3 bulan nunggak, ini kena eksekusi, barang diambil. Ini nanti ada pembahasan sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa kita nggak kesulitan. Tapi jangan sampai kesulitan ini kemudian dijadikan alasan tidak masalah atau bukan hal yang haram, perbuatan yang haram. Karena pernah ada seseorang nanya ke, ya sebenarnya sudah levelnya sudah kiai, di medsos apa di televisi, bagaimana hukumnya riba. Ini kiai tersebut mengembalikannya itu ke
kesulitan, ketidakmungkinan. Nah inilah problem. Jadi bukan karena kesulitan ini terus kemudian hal itu menjadi halal, menjadi diperbolehkan. Nah, sebagai tokoh, sebagai cerdik cendekiawan itu harus mencarikan solusi. Nah, jadi sebenarnya kalau ada yang misalnya terlilit pinjol, itu sebenarnya juga ulama cerdik pandai ini, saya takut kena imbas dosanya karena tidak bisa memberikan solusi, padahal solusi itu ada. Solusi itu muncul berbarengan dengan masalah. Silahkan baca surat apa namanya, apa itu, Alam Nasroh, itu nama suratnya apa itu aja baca dan baca terjemahannya. Nah, inilah yang menjadi persoalan kita. Anda sebagai calon sarjana, Anda akan menjadi cerdik cendekia. Nah, ini Anda punya tanggung jawab di masa depan ini. Bagaimana mencari solusi atas munculnya atau persoalan selama ini orang mengatakan tidak ada lembaga keuangan yang bebas riba. Tapi sebenarnya ada. Nanti di pembahasan selanjutnya akan sampai pada bab tersebut. Nah, sekarang satu contohnya, kesibukan yang dilakukan oleh para ulama cerdik cendekia tingkat internasional. Perhatikan list. Nah, kalau Anda yang memiliki buku pegangan untuk mata kuliah ekonomi makro Islam ini, di buku tersebut ada. Ini saya bacakan sekilas saja list tersebut. Ini yang pertama, muktamar kedua Lembaga Riset Al-Azhar yang diselenggarakan di Kairo. Ingat-ingat tahunnya aja. Itu diselenggarakan Mei 1965. Kesimpulannya, riba diharamkan. Kemudian yang kedua, Robitoh Alam Al-Islami. Tahunnya ini sayangnya nggak ada tahun Masehinya, tahun Hijriahnya 1406. Riba diputuskan haram lagi. Kemudian yang ketiga, Majma'
Fikih Islami, Organisasi Konferensi Islam, OKI, Desember 1985. Ini keputusannya riba itu haram lagi. Nah, kemudian yang keempat, Bahsul Masail dalam Munas di Bandar Lampung 1992 merekomendasikan agar NU mendirikan Bank Islam. Bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga. Nah, ini keputusannya ada 3 macam ini. Ada 3 pendapat tentang bunga bank. Sebagian ada yang mengatakan bunga bank sama dengan riba. Sebagian yang lain mengatakan tidak sama. Dan yang lain lagi mengatakan hukumnya subhat. Kemudian yang kelima Lajnah Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo 1968 menyarankan kepada pengurus PP Muhammadiyah mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Yang berikutnya MUI Lokakarya Alim Ulama di Cisarua 1991 bertekad bahwa MUI harus segera mendirikan